menciptakan pujian ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada hingga saat ini. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Dia sungguh baik bagi kita. Karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Mari katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat hari yang Kau berkati ini Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Pujian penyembahan kami telah naik di hadirat Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan pengajaran yang daripada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang memimpin kami. Kami minta hikmat pengurapan yang baru bagi hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Biar kami hari ini, semua kami yang hadir, kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman di dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mati, Tuhan Yesus di atas kayu salib Tuhan, dan kami percaya maut pun tidak berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa hari ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan tema menang atas keakuan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab dengan tema semuanya adalah kasih karunia. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini, Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan kita ini, saudara, ada musuh yang harus kita kalahkan. Siapa musuh itu? Ada 3 hal musuh yang harus kita kalahkan. Yang pertama adalah jalan dunia ini, yaitu lingkungan orang-orang kafir yang berusaha untuk menyeret kita untuk hidup dengan nilai-nilai dunia ini. Musuh yang pertama adalah jalan dunia ini. Tadi firman Tuhan sudah kita baca di dalam Efesus tadi, bahwa kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang pertama musuh kita adalah jalan dunia ini dengan segala keinginannya. Lingkungan kita, orang-orang kafir yang berusaha untuk menyeret kita, untuk kita hidup di dalam nilai-nilai dunia. Musuh yang kedua, saudara, adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis dan roh jahat yang selalu menggoda dan ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Itu adalah musuh yang kedua. Musuh yang ketiga adalah hawa nafsu daging, yaitu sifat manusia lama yang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa mentaati kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini menjadi musuh terbesar yang harus kita kalahkan, yaitu keangkuhan hidup kita. Jika ketiga hal ini menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang angkuh, akan menjadi orang-orang yang sombong, akan menjadi orang-orang yang egois, dan dia akan merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan paling baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terkadang kehendak roh kita pengen untuk dekat dengan Tuhan. Terkadang keinginan roh kita, hati kita pengen untuk berdoa. Terkadang keinginan hati kita, roh kita pengen untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Tetapi terkadang langkah daging kita yang kita lakukan bertentangan dengan keinginan roh kita. Itulah yang harus kita kalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hari yang begitu spesial hari ini, di mana kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita ada sampai saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memilih saudara dan saya bukan karena saudara baik, bukan karena saudara gagah, bukan karena saudara orang pintar, tapi semua karena kasih karunia. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah membayar kita dengan lunas. Kenapa Tuhan harus membayar dengan darahnya? Karena Tuhan tahu bahwa saudara dan saya, kita tidak mampu untuk membayar keselamatan itu.
kita tidak akan pernah mampu bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Tuhan berikan keselamatan itu dengan gratis. Tapi gratis bukan berarti dia murah. Karena dia memberikan kepada kita gratis, karena Tuhan tahu tidak ada manusia yang bisa membayar keselamatan itu. Dia berikan dengan gratis, dia lunas membayarnya, yaitu dengan darahnya sendiri. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita ada hingga saat ini. Percayalah, semua karena kasih karunia, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memegahkan diri, tidak ada orang yang bisa berkata bahwa semua karena aku. Mari sadari bahwa kita ada hingga saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada hingga saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita terus menang? Seperti apa sih ciri-cirinya menjadi orang yang menang? Bagaimana supaya hidup kita bisa menang dari musuh-musuh yang tadi sudah saya sebutkan, musuh-musuh yang ada di sekitar kita, yaitu jalan dunia ini, penguasa kerajaan angkasa, bahkan daging kita atau keinginan kita. Seringkali kita kalah di dalamnya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menang di dalamnya. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, supaya kita menang, mari kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Nanti lompat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang pertama, bagaimana supaya kita menang dengan masalah, dengan musuh-musuh yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari belajar untuk hidup selalu merendahkan diri. Kita hidup merendahkan diri dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dengan tidak mencari puji-pujian dari dunia ini, dengan bagaimana kita menjadi orang-orang yang terus merendahkan diri. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk mengekang setiap keinginan kita, menganggap orang lain lebih penting dalam kehidupan kita. Jangan memiliki kehidupan yang egois, yang hanya selalu memikirkan untukku, dan untukku. Orang-orang yang egois akan selalu berkata yang penting saya, yang penting saya, dan yang penting saya. Tapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana engkau bisa mengalahkan kedaginganmu, belajar untuk engkau bisa merendahkan diri di hadirat Tuhan. Engkau belajar untuk merendahkan dirimu. Tuhan ingin agar kita memiliki hati yang terus rendah, menganggap orang lain lebih penting, bahwa menganggap orang lain itu juga mereka harus kita perhatikan. Jangan kita hanya berpikir bahwa semuanya untuk diri kita. Mari buka di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca 2, 3. Inilah yang dilakukan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia mampu melakukan segalanya. Dia pemilik segalanya. Dia penguasa di dunia ini, bahkan di bawah bumi. Dia yang menciptakan segalanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia dikatakan mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Tuhan. Dia mampu melakukan apapun. Tapi dia mau menjadi manusia, memberikan hidupnya, harus menderita bagi saudara dan saya. Dia harus menjadi manusia di mana dia harus merasakan betapa sakitnya disiksa, betapa sakitnya saudara dia dicaci maki, dia diludahi, dia tidak dihargai.
Tapi dia tidak pernah membalas. Dia mengosongkan dirinya. Dia mau taat, mau mati di atas kayu salib. Yesus rela merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Saya percaya pelayanan mencuci kaki adalah pelayanan mungkin yang sudah paling terendah. Bisa membayangkan seorang pemimpin, seorang yang harusnya diagungkan, tapi dia merendahkan diri, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Itulah teladan kita, Yesus Kristus. Dia mau merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia bahkan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba artinya dia adalah budak yang tidak dihargai. Seorang hamba adalah yang pemimpin atau pimpinannya atau bosnya punya hak sepenuhnya atas hidupnya. Yesus mengambil posisi serendah-rendahnya, menjadi seorang hamba. Ayat yang ke-8, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu apa yang bisa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa kita akan membalas apa yang sudah Tuhan lakukan? Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Saudara mau memberikan hidupmu, saudara apa yang bisa kau berikan buat Tuhan? Saudara memberikan semua harta tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mari berikan hidupmu buat Tuhan. Saat hidupmu kau berikan buat Tuhan, Tuhan akan membantu hidupmu, Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Dan biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia taat sampai mati. Maukah kita belajar kepada Yesus bahwa dia taat sampai mati? Dalam mengiring Tuhan, seringkali kita pun direndahkan oleh orang lain. Dalam kita melayani Tuhan, seringkali kita tidak dihargai. Seringkali kita dihina. Karena kita mengikut Tuhan, seringkali orang melecehkan kita. Tapi Yesus sudah mengalami hal itu. Tetapi dia tidak pernah membalas. Dia tidak sakit hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua, di ayat tadi masuk di ayat yang ke-9, coba ayat yang ke-9. Ya, mari kita baca ayat yang ke-9, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Yesus yang merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya, dikatakan bahwa Tuhan Allah Bapa di sorga meninggikan dia. Meninggikan dia. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa dikatakan nama di atas segala nama. Gak ada lagi nama lain yang berkuasa. Nama Yesus. Dan Yesus yang berkuasa itu adalah Yesus yang kita sembah. Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut kalau engkau direndahkan orang. Jangan takut kalau engkau tidak dihargai orang. Seringkali saya berkata begini, orang bisa merendahkan kita karena dia sedang merasa tinggi. Dia bisa merendahkan orang lain karena dia sedang merasa tinggi dari orang lain. Tapi kalau kita pun direndahkan, percaya bahwa Yesus pernah direndahkan sampai serendah-rendahnya. Dan karena Yesus dia direndahkan serendah-rendahnya, Bapa memberikan dia, meninggikan dia
setinggi-tinggi. Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Mau diangkat Tuhan? Kalau engkau sedang direndahkan orang lain, bersyukurlah, itu tandanya Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Pada saat orang lain merendahkan engkau, pada saat orang menghinamu, pada saat orang tidak menganggapmu, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena Allah ingin meninggikan siapa yang bisa ditinggikan, tapi Tuhan juga bisa menurunkan siapa yang bisa diturunkan. Dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut kalau engkau tidak dianggap oleh orang. Jangan takut kalau engkau tidak dipuji atau engkau tidak dianggap oleh siapapun. Karena justru dengan itu Tuhan sedang mengangkat hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang berkuasa, hanya nama Yesus. Saudara, setan gemetar dengar nama Yesus, tapi bukan Yesus yang ada di Timur atau di NTT, karena di sana ada orang nama Yesus. Tapi ini Yesus dari Nazaret, Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan pada saat saudara berkata, iblis pergi enyah engkau dalam nama Tuhan Yesus, maka iblis gemetar. Yesus lari terbirit-birit, Yesus ketakutan karena satu nama, yaitu nama Yesus yang berkuasa itu. Amin. Nama Yesus yang berkuasa itu, dan nama Yesus itulah nama yang kita sembah. Nama Yesus itulah nama yang kita agungkan. Nama Yesus itulah yang terus kita muliakan di dalam kehidupan kita. Maka banggalah karena engkau memiliki Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Banggalah karena engkau milik Yesus. Banggalah karena engkau menjadi milik Tuhan. Dan dalam hidupmu ada Tuhan yang berkuasa itu. Amin. Tidak perlu engkau takut menghadapi apapun. Tidak perlu engkau takut dalam hidupmu menghadapi apapun. Karena ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu yang berfirman, Dia mampu mengalahkan segala perkara. Dia mampu melakukan apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupmu. Firman-Nya iya dan amin. Dia mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oh, kalau engkau percaya dengan firman-Nya, kalau engkau percaya dengan janji-janjinya, saya percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu jika engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, jika engkau sungguh-sungguh berpegang kepada janji-janjinya. Tuhan hanya minta untuk engkau beriman. Tuhan hanya minta untuk kita memiliki iman. Kadang-kala kita berkata, apa sih artinya sebuah nama? Saya percaya bahwa orang tua saudara memberikan nama kepadamu pasti ada tujuan. Gak mungkin orang tua kita memberikan nama, sudahlah yang penting saya kasih nama, terserah dia mau jadi apa nanti. Bukan seperti itu. Manusia saja rindu untuk anaknya, nama yang diberikan itu menjadi menghidupi hidupnya, menjadi nyata dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Kalau kita bertanya apa arti sebuah nama, kalau mungkin saudara merasa ya namaku cuma sekedar nama, tapi nama Yesus bukan sekedar nama. Karena di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bumi bahkan di bawah bumi. Semua akan berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus itulah semuanya akan tunduk kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bangga karena dia terkenal. Ada orang yang bangga karena dia memiliki keluarga pejabat. Bahkan ada orang yang bangga, oh saya kenal dengan wali kota, dengan gubernur, oh saya keluarga saya, mungkin keluarganya Pak Jokowi. Ada orang yang begitu bangga karena memiliki keluarga pejabat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Manusia saja bangga kalau kita dikenal dengan orang-orang yang terkenal. Wah, kadang-kala kita posting foto-foto karena kita berfoto dengan para pejabat. Betul apa betul? Kenapa kita posting? Karena kita merasa bangga. Oh, saya bisa ketemu dengan pejabat. Oh, saya bisa kenal dengan dia, bisa cerita dengan ini dan ini. Saudara bangga. Tapi seringkali kita kurang bangga. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini mari ingat bahwa Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan kita harus berkata, aku bangga punya Yesus. Amin. Mari sama berkata, aku bangga punya Yesus. 2, 3. Amin. Engkau harus bangga. Engkau punya Yesus yang luar biasa. Dan Yesus yang luar biasa itulah Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Buka ayat yang ke-10. Dalam Filipi pasal yang kedua. Mari kita baca 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah. Siapa kira-kira yang berkuasa dikatakan supaya semua orang bertekuk lutut? Yang ada di langit, yang ada di bumi dan ada di bawah bumi. Artinya seluruh yang ada dalam hidup ini, saudara, semua di dalam kekuasaan Tuhan. Bahkan di bawah bumi pun semuanya dalam kekuasaan yang namanya Yesus. Sementara kita ini bagian kecil dan sangat kecil. Kenapa? Karena manusia diciptakan cuma dari debu. Saudara, cuma dari debu aja bangganya luar biasa. Saudara, lo cuma bagian kecil nih lo, debu kecil. Saudara tahu debu? Kalau di meja ada debu, saudara, apakah saudara bilang, ini debu, tak pelihara saja? Apakah kita bangga? Karena cuma debu. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Kecuali kita bangga karena kita ini milik Yesus. Kita bangga karena kita punya Yesus yang luar biasa. Dia berkuasa di bumi, di bawah bumi, di langit. Dia berkuasa. Tapi Tuhan yang begitu berkuasa tadi, dia mau merendahkan dirinya sampai yang paling bawah. Manusia sesuka-sukanya. Yesus dihina, dihujat. Dia harusnya di sorga sana dia enak. Tapi tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang karena kasihnya buat saudara dan saya. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa selamat masuk ke sorga kalau tanpa Tuhan Yesus. Dialah jembatan kita, dialah pemilik sorga, dia yang tinggal di sorga. Sehingga saudara nggak pernah salah kalau saudara percaya Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak salah, amin. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita bisa menang dengan diri kita sendiri, dengan musuh yang ada dalam hidup kita, dengan musuh yang ada di sekitar kita. Teladani Yesus. Yang pertama, rendahkan diri. Tidak usah takut kalau orang melecehkan kita. Tidak usah takut kalau orang tidak menghargai kita. Tidak perlu sakit hati kalau engkau tidak dipuji. Tidak perlu sakit hati kalau engkau tidak dihargai. Amin. Amin. Karena tandanya Tuhan akan mengangkat hidup. Tidak perlu engkau cari pujian dari manusia, tapi Tuhan yang akan memuji kita. Amin. Bagian yang kedua, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama kita harus merendahkan diri. Bagian yang kedua adalah kita harus menjaga hati. Jaga hati. Mari kita baca. 1, 2, 3.
Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati anak Simon untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka dikatakan murid-murid sedang makan bersama-sama dengan Yesus. Di situ hadir iblis. Sedang bersama-sama dengan Yesus. Di situ hadir iblis. Perhatikan. Mereka sedang bersama-sama. Ada iblis di situ. Dan membisikkan dari salah satu murid yang ada di situ. Jadi saudara harus renungkan begini. Dimanapun kita berada, bahkan bersama Yesus pun iblis bisa dan ada di situ. Ya saudara pikir, oh kalau di gereja nggak ada iblis, dalam nama Yesus memang kita perintahkan pergi dari tempat ini. Saudara jangan membuka celah. Karena bisa di dalam ibadah seperti ini pun, kalau saudara buka celah, bisa saja iblis masuk. Bisa saja iblis kipasin begini, enakan khotbahnya kamu tidur aja. Gini-gini, di kita pikir amin. 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 Haleluya. Sudah ada Yesus saja, iblis ada di situ. Dia bisa membisikkan sesuatu. Saudara sering dengar bisikan? Saudara sering dengar bisikan? Bisikan bisa datang dari iblis. Tapi bisikan juga bisa datang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kita harus tahu ini bisikan dari mana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dibisikkan iblis, dikatakan iblis telah membisikkan rencana. Di mana? Dalam hatinya Yudas. Ya, ternyata iblis membisikkan rencana itu masuk di hatinya Yudas. Langsung pada saat dibisikkan itu, Yudas kelola itu di dalam hati. Apa yang dia dengar? Untuk mengkhianati Yesus. Ada bisikan. Pada saat bisikan dia dengar, dikelola di dalam hati. Benar ini, kalau Yesus kujual, aku dapat segala macam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali ini kita dengar bisikan-bisikan ini. Kadangkala bisikan, kadangkala suara yang kita dengar. Pada saat kita dengar, kita kelola di hati kita. Benar, dia berarti kemarin dia ngomong begini, ini berarti ini benar ini. Kenapa? Karena sudah dengar bisikan. Pada saat saudara kelola di dalam hati, saudara apa yang menjadi yang saudara kelola tadi? Kalau pada saat saudara dengar bisikan, saudara tidak menolaknya, saudara langsung ya kan? Dengar bisikan nih, bisikan bisa dipakai manusia gini. Ini cuma untuk kamu ya. Sering begitu? Gak boleh orang lain tahu, cuma untuk kamu. Si ini tuh begini dan begini, cuma untuk kamu. Saudara mulai kelola di dalam hati. Oh ternyata benar itu. Gini pantesan. Wah terus dikelola saudara. Ya pada saat dikelola, apa yang harus saudara lakukan? Langsung saudara itu pada saat iblis bisikan saudara kelola, langsung terjadilah satu tindakan. Dan itulah yang akhirnya menjadi dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau tahu bisikan itu dari iblis, bisikan itu tidak mendatangkan damai sejahtera, saudara harus menolaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menolak perkataan itu. Saya menolak bisikan itu. Jangan kau kelola, jangan kau terima. Tapi Yudas, dia menerima itu. Dia kelola di dalam hati. Dan dia akan berpikir, benar ini. Kalau aku jual, aku akan terima banyak. Memang dasar si Yudas ini, saudara, dia kan bendahara. Yudas ini bendahara. Dia memang kerjanya sudah suka nipu-nipu. Ya, namanya bendahara. Dia sudah mulai bohong-bohong.
Sehingga saat dipikir, wah ini menguntungkan banget ini. Waktunya tepat, momennya tepat. Akhirnya apa yang dikelola itu saudara, dia bertindak dengan dia menjual Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjaga hati itu tidak mudah. Untuk kita menjaga hati supaya tidak kecewa itu tidak mudah. Untuk kita bisa menjaga hati, kita melihat kelemahan orang lain. Katakan begini, saudara-saudara kita mungkin dia berbicara sesuatu yang tidak benar kepada kita. Saudara-saudara kita mungkin berkata-kata yang tidak benar kepada kita. Lihatlah saudara dengan kacamata bahwa itulah kelemahan orang itu. Kalau orang sedang membicarakan saudara, kalau orang sedang membicara dan suka ngerumpi, saya katakan itulah kelemahan orang itu. Karena saya percaya kalau hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan, harusnya yang keluar dari mulutmu itu yang ada di dalam hatimu, dan perkataanmu harusnya juga firman Tuhan. Harusnya perkataanmu adalah sesuatu yang benar, yang tidak membuat sakit hati orang lain. Dan lihatlah dengan kacamatanya Tuhan, kalau saudara lagi lihat orang yang suka membicarakan orang lain, itulah kelemahan dia. Itulah kelemahan orang itu. Dan bukan kita musuhin, sebenarnya orang itu kita harus bilang, kasihan ya dia. Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Kalau dia hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan lakukan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang untuk kita menjaga hati. Tidak gampang pada saat orang berkata sesuatu, terus kita nih, aduh hatiku tak tutup deh supaya gak masuk ke dalam. Tidak mudah. Karena perkataan itu seperti pedang yang terkadang nusuk sampai ke dalam. Langsung kita berkata, aduh sakit banget di sini. Apalagi kalau yang berkata itu adalah orang yang saudara percaya. Apalagi kalau yang berkata itu orang yang paling dekat dengan saudara. Apalagi kalau yang bicara itu adalah sahabat yang saudara percaya selama ini. Tidak mudah untuk kita tidak kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi mari kita lihat dengan kacamatanya Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dari situlah akan terpancar kehidupan. Bapak Ibu, Yesus itu benar. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa dalam dirinya. Tetapi Yesus seringkali dipersalahkan. Yesus seringkali dipersalahkan pada saat dia melakukan sesuatu yang baik. Jadi saudara gak usah takut kalau saudara lakukan yang baik disalahkan sama orang. Gak usah takut. Tapi lakukan saja yang benar. Sekalipun kau tidak dihargai orang lain. Yesus pun demikian. Dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia tidak dihargai. Yudas Iskariot, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Yudas ini akan mengkhianati? Tuhan tahu. Yesus tahu. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Yesus tidak pernah membalas. Mari kita baca 2-3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil? Tidak perlu membalas. Karena Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan dicaci maki, dia tidak membalas. Tuhan dia harus menderita, diludahi. Pernah ada di sini yang ngeludahin saudara? Kalau sampai ada langsung harga diri saya di mana ini? Wah, saudara ya, ego kita yang langsung naik. Siapa dia? Dari mana dia? Sampai berani lakukan itu. Itulah ego kita. Tapi Yesus tidak demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tapi semuanya dia serahkan kepada Bapaknya. Dia serahkan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan, dia punya Allah, dia punya Bapa adalah Allah yang adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan engkau mudah terprovokasi, jangan mudah untuk terganggu. Amsal 20 ayat yang ke-27. Amsal 20 ayat yang ke-27. Mari kita baca 2, 3. Haleluya. Amsal 20 ayat 27. Ya, 2, 3. Roh manusia adalah pelita hati yang menyelidiki seluruh roh manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh saudara adalah rohnya Tuhan yang ditaruh dalam hidupmu. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk manusia dari debu dan tanah. Pada saat dia bentuk, sudah menjadi bentuk manusia, Allah menghembuskan nafasnya. Allah memberikan rohnya. Dia menghembuskan, maka manusia itu hidup. Dan roh yang ada di dalam diri itu adalah pelita Tuhan yang menyinari seluruh keberadaanmu. Kalau hatimu gelap, apa yang akan disinari? Karena roh yang dalam dirimu tadi akan menyinari semua roh Tuhan. Pelita roh manusia yang ada dalam dirimu adalah roh yang dari Tuhan. Itu adalah pelita Tuhan. Saudara tahu pelita? Lampu yang akan menyinari seluruh keberadaan hidupmu, yang menyelidiki seluruh lubuk hatimu. Adakah yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Ada? Coba jawab, ada enggak? Dengan rohmu sendiri itu akan menjadi pelitanya. Jadi Tuhan menyinari, melihat selubuk hati kita yang paling dalam. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang yang sungguh hati. Itu matanya Tuhan. Tapi ternyata roh yang dalam diri kita, roh manusia itu pun menjadi pelitanya Tuhan. Dipakai Tuhan untuk melihat sisi hati kita yang paling dalam, lubuk hati kita yang paling dalam. Semuanya bisa disorot oleh Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan lihat dari surga, dalam diri kita, di dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam ini, sekecil apapun, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Bisakah kita menyembunyikan sesuatu dari Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus kita harus main sandiwara sama Tuhan? Tuhan tahu segalanya. Tuhan melihat segalanya. Tidak ada yang bisa sembunyikan. Saudara bisa sembunyi dengan istri, dengan suamimu, dengan orang tuamu. Tapi dengan Tuhan kita nggak bisa. Semua terbuka, semua kelihatan. Tuhan tahu segalanya. Kalau Tuhan tahu segalanya, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Lebih bagus engkau buka hati buat Tuhan. Bilang sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Lihatlah semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Persilahkan Tuhan bekerja, berkarya sepenuhnya dalam hidupmu. Supaya Tuhan terus berkarya. Gak ada lagi yang kita sembunyikan. Terus berkata, ini aku Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa berkarya dengan leluasa. Dia bisa bergerak dengan leluasa. Kalau ada yang gak beres sedikit, tinggal saudara bilang ini, Tuhan ini ada yang gak beres, cuman sedikit kok Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sekalipun sedikit aku tidak berkenan itu. Bersihkan dalam nama Yesus. Hatimu harus bersih. Amin. Jagalah hati. Bagaimana kita menjaga hati? Terus terbuka buat Tuhan. Buka terus buat Tuhan. Ini aku
dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu apapun yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, tadi yang pertama bagaimana caranya kita menang. Yang pertama kita harus merendahkan diri seperti Yesus. Yang kedua adalah kita menjaga hati kita. Bagian yang ketiga, saudara, mari kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Lakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat yang ke-7. Kita mari belajar melakukan yang baik dalam hidupmu. Gak usah berbuat jahat, gak usah menyakiti orang. Kalau engkau tahu bahwa apa yang kau tabur itu akan tuai. Untuk apa saudara tabur yang tidak baik? Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-7. 2, 3. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Tuhan mau supaya hidup kita adalah hidup baru. Supaya saudara tidak hidup dalam kehidupan yang lama. Kita harus lahir baru. Amin. Hargai pengorbanan Tuhan. Hargai Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Hargai pengorbanannya. Dengan engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus bertobat. Engkau harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Engkau harus lahir kembali. Siapa yang sudah mulai jauh dengan Tuhan? Siapa yang sudah mulai hidup di dalam dosa? Siapa yang sudah mulai jatuh? Siapa yang sudah mulai tidak lagi hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita bertobat kembali. Lahir kembali. Engkau harus hidup sungguh-sungguh. Jangan kita merayakan Jumat Agung ini cuma saudara hadir karena saudara cuma berkata, gak enak kalau gak ke gereja. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Pengorbanannya bagi kita jangan kau sia-siakan. Dia mengulurkan tangannya untuk menebus saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak membuka hati, Tuhan tidak pernah memaksa. Karena siapa yang mengaku, dia akan menerima keselamatan. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita akan pulang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Kalau kita dipanggil Tuhan Yesus, kita pastilah kita di mana tempatnya kita tahu. Tapi bagaimana kalau engkau dipanggil sedang dalam berbuat dosa? Tuhan mau kita lahir kembali. Pada saat engkau lahir kembali, engkau mulai diperbaharui hatimu. Engkau tempatkan Yesus yang utama dalam hidupmu. Saudara, baru engkau bisa melakukan perbuatan baik. Karena tanpa kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, dengan zaman yang sangat ini orang berkata zaman susah. Kalau tanpa Tuhan dalam hidup, engkau tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik. Kita pengen berbuat baik, ternyata yang jahat kita lakukan. Kita pengen berkata memberkati, tapi terkata kadang-kadang kita mencaci maki, kutukan yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan keluar. Tapi kalau yang ada di dalam hatimu adalah Kristus, kalau yang ada di dalam hatimu adalah firman, maka yang keluar dari mulutmu pasti firman Tuhan. Amin. Yang keluar pasti firman, pasti berkata aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi. Itu yang akan keluar dari hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar lakukan yang baik. Pada saat engkau tahu Yesus sudah benar-benar dalam hidupmu, saya percaya langkahmu akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Apa yang harus kau lakukan? Tuhan akan memimpin hidupmu. Engkau harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menuntut untuk dilayani, melainkan Dia terus melayani. Dia rindu untuk dia terus menjadi berkat. Dimanapun dia berada, dia terus menjadi berkat. Pada saat dia pulang ke kampungnya, orang menolak dia. Dan di situ Tuhan Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat. Kenapa?
karena orang sudah menolak dia. Bagaimana Tuhan mau melakukan mujizat jika hatimu menolak Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat jika pikiranmu tidak dikuasai firman? Engkau berkata terus dengan logikamu, mana mungkin. Tuhan tidak bisa kita cerna dengan otak kita yang cuma sekecil ini sudah. Nggak bisa. Otak kita sebanyak berapa sih? Kita loh diciptakan dari debu tanah, saudara mau mengolah Tuhan dengan otakmu, sementara Tuhan yang menciptakan segalanya ini. Terus kita mau mengolah Tuhan dengan otak kita, nggak bakal bisa. Kita manusia terlalu kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan keberadaannya sebagai Tuhan, dia tetap rindu untuk melayani. Ketemu dengan orang susah dia menolong, ketemu dengan orang sakit dia sembuhkan. Dia rindu untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan terkadang sampai mungkin dia lapar, yang penting orang lain kenyang. Ada seringkali terjadi salah paham pada saat dia melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, di situ kita bisa lihat ada satu contoh, semua orang di situ bersungut-sungut dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita akan lihat Lukas 19 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, mari baca 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang. Sedang kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa Yesus pada saat dia mau menolong, kalau kita lihat di ayat-ayat yang di atas di situ, pada saat Yesus lewat ada Sakeus, ya, dia naik ke pohon, pengen Tuhan. Tuhan bilang, turun, aku akan mampir ke rumahmu. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Orang protes. Dia berkata, mereka bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus pun pernah ketemu dengan wanita yang dikatakan, di mana suamimu? Dikatakan, aku nggak punya suami. Iya, aku tahu sudah 5 laki-laki yang bersama dengan kamu. Yang kelima ini pun bukan suamimu. Artinya wanita yang berdosa, seorang pelacur. Yesus mau datang untuk menghampirinya. Pastilah murid-muridnya, pastilah orang-orang yang melihat, mereka akan protes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang seringkali terjadi di sekitar kita. Tapi saudara, kita tidak perlu takut. Kalau engkau melakukan yang baik, kalau engkau melakukan yang benar, ada orang yang protes, berkata, ya sok rohani aja dia mau pamer dan lain sebagainya. Saudara nggak perlu sakit hati. Lakukan saja yang baik. Lakukan saja yang benar. Lakukan saja supaya hidupmu menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 9 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata adalah yang ku kehendaki. Mari kita buka Matius pasal 9 ayat 13. Firman Tuhan berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Firman Tuhan berkata apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan memanggil orang berdosa. Kalau saudara lagi melayani, saudara seringkali kita pikir, oh yang datang ke gereja harus orang-orang yang begini dan begini dan begini. Tidak. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Saudara harus menjadi berkat. Cerita kepada orang-orang yang sedang hidup dalam dosa, orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, supaya mereka pun bisa merasakan kasih karunia anugerah yang sama seperti yang kita rasakan. Kita ada sampai saat ini sehat semua karena Tuhan, amin.
Ceritakan buat orang lain supaya orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Tuhan mau dalam hidupmu ini ada belas kasihan. Engkau tidak akan bisa melepaskan sesuatu yang dalam genggamanmu kalau nggak punya hati Tuhan. Hatinya Tuhan tuh hati yang belas kasihan. Yang ada selalu gini, kita makan aja masih kurang, kita ini masih kurang, kita belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Semakin engkau menutup tanganmu, engkau akan semakin sulit hidup. Tapi mari belajar lepaskan apa yang bisa kau lepas. Ada bagian orang-orang miskin yang harus mereka terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, kata Tuhan. Belas kasihan harus ada dalam hidup kita. Amsal 27 ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan berkata begini. Ayo Amsal 27 ayat yang ke-6, kita akan menutup firman Tuhan. Mari kita baca 2, 3. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara. Waktu Yudas mau menyerahkan Yesus, apa yang dilakukan Yudas? Terkadang kita pikir kalau saya ditegur keras ini berarti dia tidak sayang sama saya. Terkadang kalau kita dimarahin kita berpikir, aduh gawat ini, dia sudah tidak perhatikan saya. Seorang kawan, seorang sahabat, seorang tua, seorang pemimpin, saudara, kadang-kala kita harus pukul dengan keras. Karena melihat sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara. Kadang orang tua harus mengajar kita dengan keras. Anak-anak harus dipukul dengan rotan. Tidak ada maksud yang tidak baik. Tapi maksudnya supaya engkau berubah. Supaya hidupmu, kadang-kala kita ini sudah melihat yang jauh ke sana saudara. Orang tua sudah melihat ini kalau sekarang saya biarin nanti ke depan sana anak saya ini akan jadi apa. Makanya kadang-kala kita harus didik dengan keras. Kalau engkau dididik dengan keras, bukalah hatimu. Karena itu tandanya engkau akan naik kelas. Tapi saat engkau gak terima, engkau bukan naik kelas, engkau turun kelas. Karena engkau tidak lulus ujian. Bukalah hatimu. Kalau engkau sedang dididik Tuhan, biarkan. Tapi engkau harus lulus. Amin. Engkau harus lulus. Ketika kita ditegur oleh teman kita, oleh orang tua kita, oleh pemimpin kita, terkadang kita tidak bisa menerima dengan baik. Terkadang kita marah. Kadang-kadang kita jengkel, ini kenapa sih mama ini harus begini ke saya? Berarti mama sudah tidak sayang dengan saya. Ngabur lagi dari rumah. Jangan lakukan hal itu. Terkadang pada saat ditegur ngomel, gak terima. Orang yang ngomel artinya dia tidak terima ditegur, betul? Iya. Orang yang ngomel itu dia tidak terima teguran itu. Kita harus tetap membuka hati kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi indah, menjadi mutiara-mutiaranya Tuhan. Semakin hari kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Daripada dia bilang itu, kalau Yudas cium, nanti dia bilang itu yang saya cium, itu yang kamu tangkap. Jangan saudara pikir orang yang selalu mencium melakukan sesuatu yang baik selalu baik, belum tentu. Tapi mari kita kembali sesuai dengan firman. Seorang kawan kadangkala bisa memukul kita dengan perkataan. Kadangkala ada sesuatu yang keras, tapi saat kau membuka hati, percayalah, di situ kau akan mengerti apa yang sebenarnya yang sedang diinginkannya. Kalau Tuhan saat ini sedang mendidik hidupmu dengan keras, ketahuilah Tuhan punya maksud yang
dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan hatimu buat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, selidikilah hatiku Tuhan. Selidikilah batinku Tuhan. Kita mau angkat pujian. Selidikilah aku Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, karena Kau telah mati dan bangkit bagi kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Mari buka hatimu buat Tuhan. Selidiki hatiku, lihat batinku Tuhan. Aku mau menang, oh, dalam menjalani hidup ini dari musuh-musuh yang ada dalam hidupku. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Oh, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat lubuk hatimu yang paling dalam. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dari Tuhan. Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita. Hari ini kita mengingat pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, mari kau kembali hidup sungguh di hadapan Tuhan. Bertobat, lahir baru, supaya hidupmu diperbarui oleh Tuhan dari hari ke hari. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dari Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang yang sungguh hati. Jika engkau sungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan, engkau menjadi perhatiannya Tuhan. Tapi jika masih ada sesuatu yang kau sembunyikan hari ini, mari kau mengaku di hadapan Tuhan, supaya engkau sungguh-sungguh hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, supaya engkau mengalami terus kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Engkau harus berjuang sampai menang. Engkau tidak bisa melihat orang lain. Engkau berkata, saya seperti ini karena dia. Tuhan memberikan kebebasan kepada dia. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap kita. Tangannya terbuka bagi kita, dan dia siap untuk menolong kau. Dia siap untuk memulihkan hidupmu. Dia siap untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi yang Tuhan mau, mari bereskan hatimu hari ini dengan Tuhan, supaya engkau menang menghadapi dunia ini.
Engkau menang menghadapi penguasa kerajaan angkasa. Engkau bisa menang dengan melawan hawa nafsu daging dalam hidup. Mari angkat hatimu buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Berjuanglah dan Engkau berkata, ini aku Tuhan, aku mau hidup sungguh di hadapan Tuhan. Berikan buka hatimu sungguh-sungguh buat Tuhan. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat. Mari angkat tanganmu, engkau yang mau hidup sungguh dengan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Engkau yang sakit, engkau yang mau bertobat sungguh-sungguh, hari ini angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Buka hatimu. Minta kuasa-Mu melawat umat-Mu Tuhan. Oh, katakan, Roh Kudus berkarya di tempat ini. Oh, haleluya, lihat umat-Mu Tuhan. Dengar cerita mereka. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan segala penyakitnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Itu masih ada. Terus Tuhan, lihat Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Mereka yang sedang bertobat, terima kembali. Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Haleluya. Belas kasih-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Hari ini mereka yang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka yang lahir baru, yang sedang menerima Yesus secara pribadi, terus lawat, pulihkan kuasa Tuhan, kematian Tuhan. Oh Tuhan, kepengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni umat-Mu Bapa. Dan mari Engkau berkarya terus, mujizat itu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan karya-Mu, sempurnakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Mari angkat tanganmu, katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, oh, bahagia, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus.
kemenangan demi kemenangan Kau berikan bagi kami Tuhan, karena telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu hari ini. Kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Dan hari ini mujizat Allah terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah melayani Tuhan. Jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan mendahului kami dalam segala hal. Celaka maut, sakit penyakit, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, oh kuasa-kuasa kegelapan yang mau coba-coba merongrong kami, yang coba-coba mengganggu hidup kami, yang mau coba-coba mengganggu kesehatan kami, yang mau coba-coba mengganggu pelayanan kami, yang mau mengganggu keluarga kami, semua kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kami percaya kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Nah, kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat hatimu, arahkan tanganmu buat Tuhan. Kiranya tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita, dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Keluargamu diberkati, buah kandunganmu diberkati, masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin.